Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Luar biasa hari ini, hari Tuhan yang kita nanti-nanti. Disinilah kita bertemu, bersekutu. Dan terima kasih untuk Bapak Gembala yang memberi kesempatan buat saya dan kepercayaan untuk berbagi firman hari ini. Dan puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, tadi ada macet di daerah Jagorawi sana, tapi puji Tuhan, tepat waktu Tuhan tolong sampai ke tempat ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagaimana caranya agar kita mengalami mujizat Tuhan. Karena inilah keunikan daripada kekristenan, bahwa kekristenan itu tidak luput, tidak lepas daripada mujizat. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ada namanya peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, laut Teberau kering begitu ya, dan juga yang mati hidupkan dan lain sebagainya. Banyak kisah-kisah yang kita dengarkan. Adakah kita mengalami hal itu? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kita butuh mujizat Tuhan. Amin. Ya mungkin mengenai usaha, mengenai hidup hari-hari, mengenai pekerjaan, kita butuh mujizat Tuhan. Oleh karena apa? Karena kita tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepandaian kita sendiri, tidak bisa. Tapi persoalannya, adakah kita mengalami mujizat itu? Mari kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan baca firman Tuhan, menjadi landasan firman Tuhan hari ini adalah yang terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Mungkin di masa-masa sekolah minggu sudah sering kita dengarkan tentang cerita ini. Tetapi adalah firman Tuhan yang senantiasa tidak pernah percuma kalau diberitakan. Sudahkah semua kita mendapatkannya? Saya rindu kita membacanya secara bergantian saudara. Ayat 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Saya baca ayat 1 disambung dengan Bapak Ibu ayat 2 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap Nabi dan di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata,
Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta itu. Kustaku. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang berfirman kalau kita mendekatkan dan melakukannya kita akan berbahagia. Saudara yang kasih Tuhan, setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami mujizat seperti yang dialami oleh Naaman ini, saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama yang saya baca di sini adalah di ayat 2 dan ayat 3. Di sana kita melihat, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana mujizat itu terjadi adalah karena seorang perempuan tawanan dari Israel yang memberitakan firman kepada istri Naaman, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita berpikir tentang seorang perempuan tawanan, ya masih muda, saudara yang kasih Tuhan, artinya adalah seorang yang kecil, orang yang sering diabaikan oleh orang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tetapi waktu dia memperkatakan firman Tuhan, nyonya daripada Naaman ini mendengarkan. Lalu Naaman pun mendengarkan hal itu, lalu bercerita kepada raja. Lalu setelah raja mendengarkan, lalu mengutus utusannya kepada raja Israel. Saudara kasih Tuhan, seorang gadis yang muda ini, yang seorang tawanan yang tidak punya posisi apa-apa, menjadi dipakai oleh Tuhan. Apa yang kita belajar di sini, saudara kasih Tuhan? Kita, agar kita mendapatkan mujizat, agar kita memperoleh mujizat, kita harus mendengarkan apa, bukan siapa. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya gini, kadang-kala biasanya ya di bangsa kita ini sering kalau dia misalnya dilihat siapa yang bicara, bukan apa yang dibicarakan, atau apa isi pembicaraan itu, bukan itu. Tetapi kalau engkau ingin mengalami mujizat Tuhan, siapapun yang berbicara, yang penting dibicarakan itu adalah firman Tuhan. Itu yang beriman, itu yang diyakini. Itulah yang membuat dampak yang luar biasa bagi diri kita, saudara. Bayangkan, saudara yang kasih Tuhan, kadang-kala di dalam kehidupan ini sering begitu, bukan? Anak kecil tahu apa, anak ingusan, gak berpengalaman, kan begitu ya, sehingga orang mengabaikannya. Tetapi si perempuan istri daripada Naaman ini mendengarkan hal itu dan percaya akan hal itu. Sekiranya Tuanku mau pergi ke Israel, di sana ada seorang nabi, kalau dia mau mendengarkan, dia bisa disembuhkan. Mungkin si Naaman ini kan seorang panglima, seorang tentara yang sangat disayangi oleh rajanya. Tentu mungkin sudah mendapat mencari kesembuhan kemana-mana, tetapi dia tidak mendapatkannya. Penyakit kusta ini juga adalah melambangkan atau menggambarkan kenistaan, dihindari orang, dan susah disembuhkan pada saat itu, saudara. Adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Tetapi saudara kasih Tuhan, dengan kerendahan hati, dia mau mendengarkan. Adakah kita seperti itu sekarang? Alkitab mengatakan tiada mustahil bagi Tuhan. Amin. Seperti kata malaikat kepada Maria, waktu bagaimana hal itu terjadi atas diriku? Saya belum punya suami. Tapi apa kata malaikat itu? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Begitu juga Tuhan berbicara bagi kita sekarang ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Persoalannya, adakah kau mendengarkan suara Tuhan itu? Mungkin di rumah kita, karena anak kecil begitu kan. Ya kadang-kadang saya juga mengaku dosa, saudara.
Kadang-kadang karena kemacetan begitu kan, kadang kita jadi melawan arus begitu. Anak saya bilang, Pak, itu perboden Pak. Sudah Tuhan, dalam hati saya tertuduh, saya sudah meneladankan yang tidak baik buat anak saya. Kadang-kadang memang ada dilema saudara yang sedang. Coba saya tanya kita di sini, mana yang lebih dahulu? Peraturan dulu, didahulukan peraturan dulu, atau apa? Hukum dulu, atau ketaatan? Mana yang didahulukan? Misalnya, Bapak Ibu, ada lampu merah, tengah malam, tidak ada pos merompong, ya kan begitu? Kita lewatin enggak? Kalau kita bertaat kepada hukum, kita tidak taat, kita tidak akan lewatkan. Tapi kalau kita mengatakan seperti Yesus menafsirkan hukum Taurat, manusia untuk Taurat atau Taurat untuk manusia, apa yang kita lakukan? Saya coba tanya kita sini, manusia untuk Taurat atau Taurat untuk manusia? Hah? Taurat untuk manusia, ya itu betul. Karena kalau manusia untuk Taurat, kita akan dijajah, akan ditekan oleh aturan itu sendiri. Tapi kita bebas berpikir di sini, saudara ya Tuhan, bagaimanalah Tuhan? Karena Roh Kudus akan menuntut kita ke dalam segala kebenaran. Ada kadang-kala, ini kebetulan juga dengan Naaman ini saudara. Setelah dia mengalami kesembuhan, dia ngomong kepada Nabi Elisa waktu itu saudara ya Tuhan, dikatakan begini, sekiranya aku mendampingi raja itu untuk menyembah sesembahannya, hanya pada saat itu sajalah mohon diizinkan. Gitu. Jadi memang dikatakan di dalam kehidupan ini tidak putih hitam gitu kan. Walaupun Tuhan mengatakan bagi kita, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Bapak Ibu dan itu makanya kita perlu Roh Kudus untuk menuntun hati nurani kita. Karena hati nurani itu kadang-kadang tersesat saudara. Hati nurani tidak bisa menuntun kita ke dalam kebenaran. Hati nurani memang jujur akan berbicara. Para teroris itu saudara yang kasih Tuhan, apakah mereka punya hati nurani? Punya hati nurani, tetapi hati nurani tersesat sehingga mencari jalan pintas untuk menuju surga, bukan? Saya dengar ada orang yang mengatakan, saya bisa dengan mudah meyakinkan orang untuk menjadi teroris. Misalnya dari orang yang penjahat, keras kakap lah begitu. Kamu ini mau cari jalan pintas masuk surga? Karena dosa-dosamu ini sudah banyak sekali. Kalau begitu cari jalan pintas, syahidlah atau matilah untuk Tuhan. Bayangkan dia berpikir, wah ini kesempatan, dan begitu sudah. Itulah hati nurani yang tersesatkan. Tapi kalau hati nurani yang diterangi, dicerai oleh Roh Kudus, itu akan berada di jalan kebenaran. Sekalipun mungkin orang kecil dan sederhana. Jadi sekarang berhenti Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan karena kata siapa, tapi apa yang menjadi pesannya. Amin. Amin. Jangan terlalu silau kita karena namanya masyhur, kan? Banyak orang itu sudah entah hamba Tuhan, entah politisi begitu ya. Sering kita mendengarkan, ya dalam kesempatan ini A, dalam kesempatan lain B, ya kan? Istilah orang pagi tempe sore tahu, ya kan? Karena kita bingung. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena Roh Kudus diberikan Tuhan bagi kita untuk menuntun daripada segala kebenaran. Itulah cara untuk kita mengalami mujizat. Percaya tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan siapa yang mengatakan firman Tuhan itu. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara Tuhan, yang kita belajar di sini adalah seperti di dalam ayat 7 itu. Di dalam ayat 7 itu saudara Tuhan dikatakan adalah segera sesudah Israel mencari membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, alakah aku ini yang dapat mematikan atau menghidupkan, sehingga orang ini mengirimkan pesan kepadaku supaya kustanya, supaya kesembuhan orang dari kusembuhkan orang dari kustanya. Alakah aku ini?
dia saudara yang kasih Tuhan langsung berburuk sangka. Apakah ini jebakan? Saya kan bukan dokter, saya kan raja. Maksudnya ini apa ini? Kebetulan kerajaan Aram waktu itu adalah lebih kuat daripada kerajaan Israel, kan begitu. Sehingga dia berpikir, wah ini berburuk sangka dia. Jangan-jangan dia ini menjebak saya. Jangan-jangan dia ini ada udang di balik batu ini. Saudara kasih Tuhan, dia gelisah dan gusar. Dia marah, saudara kasih Tuhan. Tetapi beda dengan apa yang kita lihat di selanjutnya yang dikatakan oleh Elisa. Apa dikatakan saudara Tuhan? Segera sesudah dengan Elisa, abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada Raja bininya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biar Raja datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mungkin karena hidup hari-harinya Raja Israel ini sudah hanya taktik strategi berperang, bagaimana menaklukkan musuh, bagaimana supaya posisi saya tidak tergeser dan tergoyahkan begitu saudara kasih Tuhan. Dia selalu akhirnya berpikir negatif. Orang-orang yang berpikir negatif sulit untuk mengalami mujizat Bapak Ibu, karena firman Tuhan mengajarkan di sini. Sekiranya saudara kasih Tuhan, si Raja Israel ini bakal seperti Nabi Elisa ini saudara kasih Tuhan, tentu itu kan menjadi peluang, menjadi jalan bagaimana nama Tuhan dimuliakan. Tetapi dia berpikir negatif. Adakah kita sekarang ini saudara memikirkan hal-hal yang negatif? Kata dokter, saya itu tidak harapan hidup lagi. Ya mau apa lagi? Kan begitu. Saya tidak mungkin diampuni lagi. Dosa saya sudah terlalu besar. Saya tidak mungkin lagi akan maju karena usia saya sudah ujung. Saya tidak pernah lagi kerja dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya itu menjadi penghambat mujizat buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dan Tuhan, mari kita berhenti untuk hal-hal yang demikian. Mari kita berpikir positif. Kita pegang janji-janji Tuhan, firman Tuhan, tiada mustahil bagi Tuhan. Bahkan yang mati pun bisa dihidupkan, kan begitu. Orang kelaparan pun bisa masa kelaparan pun di Israel, Tuhan bisa pelihara nabinya lewat burung gagak, kan begitu saudara Tuhan. Banyak contoh di dalam Alkitab dan hidup keseharian kita pun melukiskan hal itu. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, makanya ada di lagu buat pujian tim jemaat dikatakan, jika topan keras melanda hidupmu, jika putus asa dan terkesuh, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Hidup berkat Tuhan, hidup berkat Tuhan. Bagaimana engkau ditolong oleh Tuhan, bagaimana engkau dipelihara oleh Tuhan, bagaimana engkau dilindungi oleh Tuhan. Waktu masa-masa cicilan mau jatuh tempo, begitu ya. Waktu masa-masa engkau mengalami kesulitan ekonomi, waktu engkau sudah diponis oleh dokter, ingatlah Tuhan pernah, pasti siapa kita yang sudah percaya kepada Tuhan pasti pernah mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Tapi kenapa kita lupa akan semua itu? Tatkala masalah itu muncul di dalam diri kita, seperti bangsa Israel, belum begitu lama mereka mengalami kemujizatan, laut terbelah, mereka jalan melewati lautan itu. Tetapi waktu mereka tidak ada air, mereka bersungguh-sungguh. Kehidupan kita ini pun memang demikian sudah. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita, berpikirlah positif, sehingga apa yang kamu pikirkan, apa yang kau perkatakan, itulah yang terjadi atas dirimu. Amin. Tentu saya tidak mengajak kita itu berpikir di awan-awan. Kita itu masih memijak bumi, saudara kasih Tuhan. Mari kita berpikir secara realistis. Ada orang begitu, bagaimana keadaannya luar biasa. Kalau bahasa realitasnya sebenarnya tidak demikian. Ya mungkin dia pakai bahasa iman yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, mari saudara kasih berpikir positif.
seperti Nabi Elisa ini, saudara kasih Tuhan. Kemudian apa yang ketiga, saudara kasih Tuhan? Yang ketiga adalah yang sudah saya bacakan tadi ayat 8 itu. Ada kepekaan rohani. Nabi Elisa ini, saudara kasih Tuhan, punya kena kepekaan rohani. Sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang percaya, kalau kita mengalami keberkatan Tuhan, gampang kita itu mengatakan puji Tuhan, haleluya, ya kan? Tapi waktu kita mengalami keterdesakan, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi saudara Tuhan, bagi orang yang terasah rohaninya, dia akan melihat apa maksud Tuhan di balik ini. Kenapa saya belum ketemu jodoh sampai sekarang? Misalkan bagi yang belum ketemu jodoh, yang siapa yang jomblo di sini, nggak usah angkat tangan, saudara dikasih Tuhan. Tapi pasti ada maksud Tuhan di balik itu. Mungkin kenapa saya belum punya momongan sampai hari ini bagi mereka yang belum menikah? Ada maksud Tuhan di balik itu. Kebetulan sudah, bukan satu kebetulan, dalam rencana Tuhan saudara, kami sudah menikah 10 tahun. Karena saya nikah termasuk telat gitu ya, umur 40 tahun. Kami punya anak 1. Orang sering bertanya, apakah kalian merencanakan sedemikian? Tidak. Tuhan kasih 1. Kalau kita berpikir positif dan kita punya kepekaan rohani, saudara, tentu kalau kita punya misalnya 2-3 anak, begitu bukan? Tuhan lebih tahu. Mungkin orang bisa mampu melakukan menjalankan hal yang demikian. Tapi bagi kami sebagai pelayan Tuhan, ya mungkin itu menambahkan kesibukan dan kerepotan kan. Keinginan hati pengen punya anak lagi, begitu kan? Tetapi Tuhan mengatakan jangan. Karena apa? Karena ada skala prioritas. Seperti itulah saudara Tuhan, kepekaan rohani. Jadi jangan kau berpikir sekarang, Tuhan dibilang saya itu malas, tidak malas-malas amat, dibilang bodoh, tidak bodoh-bodoh amat. Tetapi kenapa orang itu bisa berhasil langsung ke tingkat yang dicapainya, kok saya belum? Bapak Ibu Saudara Tuhan, jangan gurui Tuhan. Disinilah diuji iman kita. Seperti Abraham yang sampai sudah usianya sampai 100 tahun, 125 tahun, baru Tuhan kasih anak. Ya cocoknya mungkin cucunya gitu ya, karena sudah kakek-kakek dan nenek-nenek. Bahkan Sarah pun tertawa melihat itu. Sudah dikasih Tuhan. Apakah Tuhan kurang kuasanya untuk melakukan apa seperti yang kita mau dan kita inginkan? Bukan, saudara kasih Tuhan. Tapi adalah seperti kata Nabi Elisa ini. Lewat peristiwa itu, saudara kasih Tuhan, Panglima Naaman itu, sehingga dia melihat kemuliaan Tuhan, akhirnya dia dimenangkan, saudara kasih Tuhan. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya itu, sehingga dia berkeputusan, saya mau bawa tanah dari Israel ini ke negeri Aram tanah. Di sana saya tidak akan menyembah ilah lain lagi. Hanya Tuhan dan orang Israel lah yang saya sembah. Sekiranya saya mendampingi raja, saya hanya mendampingi saja. Mohon dimaklumi, begitu saudara. Luar biasa bukan? Dia oleh karena dia mengalami itu. Makanya dimiliki kepekaan rohani itu, saudara. Jangan kalau engkau melihat anakmu agak aneh, tidak seperti yang kau inginkan, lalu langsung kesal, marah dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus memiliki kepekaan rohani agar mujizat itu nyata di dalam hidup kita, agar mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah di dalam ayat 11 dan 12.
apa yang terjadi di sana kalau kita renungkan di sana. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa tidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya, gitu ya, di atas tempat penyakitku, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara, kemudian ayat selanjutnya, bukankah di daerah Aram sana banyak sungai-sungai yang lebih indah daripada sungai Israel? Begitu, Tuhan. Apa yang kita simpulkan dari sembilan Tuhan? Agar kita mengalami mujizat Tuhan. Tidak cukup hanya soal bagaimana kita itu mendengarkan firman-Nya, bukan karena siapa yang berkata, bukan hanya sekedar berpikir positif, bukan hanya sekedar punya kata-kata, tetapi kita pun harus merendahkan diri, makan hati di bawah kaki Tuhan. Jangan mengatur Tuhan. Sering kita dengarkan, sering kita melihat, dan jangan-jangan ada di antara kita juga seperti itu ya. Kalau ada bertobat, saudara, mengatur Tuhan. Maunya begini Tuhan, bukan seperti maunya Tuhan, kan begitu ya. Coba, sekiranya kebetulan ada seperti itu saudara Tuhan di jemaat yang saya layani, sudah nenek-nenek udah tua, tapi maunya kalau mau doa, Pak Pendeta tolonglah, Bapak harus pakai tangan sama saya gitu. Ya itu tidak salah, itu alkitabiah saudara. Tapi kita harus punya kepekaan rohani, kembali ke firman tadi. Apakah ini nanti berujung kepada memputus individu kan begitu? Akhirnya tergoda untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kadang-kala di situ saudara dikasih Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jangan mengatur Tuhan. Jadi kadang-kala dua orang begitu ya. Tuhan berkati rumah saya, lindungi rumah saya, anak-anak saya yang sedang sekolah, terus juga pekerjaan saya, karir saya, dan seterusnya. Begitu ya Tuhan ya, amin. Kira-kira kalau kita menjadi Tuhan, gitu ya, bagaimana perasaan kita saudara? Ya, misalnya kita punya, jangankan Tuhan lah dulu ya, kita seorang pimpinan, anak buah kita selalu menunjukkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan kepada kita. Kira-kira bagaimana sikap kita saudara? Pasti kita kecewa. Tapi kalau kita punya seorang anak buah misalnya, dia bercerita tentang, saya sudah lakukan ini dan ini untuk memajukan perusahaan kita, saya melakukan terobosan begini-begini, kita akan senang. Kira-kira seperti itu juga Tuhan saudara. Karena Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Jadi bagaimana supaya mengambil hati Tuhan itu, kita senangkan Dia, kita sesuaikan rencana-rencana kita dengan rencana Tuhan. Jangan kita sesuaikan rencana Tuhan dengan rencana kita, kita akan gagal saudara. Tapi kalau kita sesuaikan rencana kita dengan rencana Tuhan, sementara rencana Tuhan itu adalah pasti tidak mungkin gagal, karena Tuhan itu sifatnya kekal, konsisten. Itulah makanya kita mau mengikuti Dia. Coba kalau Tuhan itu berubah-ubah pikiran, berubah-ubah kebijakan, kita akan bingung, kita tidak akan tenang. Mudah-mudahan kan begitu ya. Tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten, Tuhan yang berketetapan, mau nggak mau kita harus menyesuaikan rencana kita dengan rencana Tuhan, sehingga mujizat itu akan terjadi atas diri Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi jangan engkau samakan Tuhan itu seperti tukang sulap. Tukang sulap itu kan seperti itu ya, seperti rame, heboh dan lain sebagainya. Enggak. Kalau Tuhan melakukan mujizatnya, pasti ada rencana yang lebih penting daripada itu. Kalau lah mujizat-mujizat itu sudah Tuhan, itu hanya sekedar tanda kehadiran Tuhan, tanda rencana Tuhan dinyatakan. Tetapi yang lebih utama daripada itu ada, saudara-saudara, adalah rencana kekekalan Tuhan. Amin.
Amin. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, saudara kasih Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Jadi kadang-kala orang salah memahami, salah memaknai tentang, katakanlah di dalam Alkitab dikatakan, jika firman-Ku diam di dalam kamu, mintalah apa saja. Tapi lupa tentang jika firman-Ku diam di dalam kamu. Ada syarat-syaratnya, saudara, agar kita mengalami mujizat Tuhan. Jika seturut, selaras dan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita misalnya berdoa, Tuhan, saya sebenarnya tidak suka dengan pasangan saya ini. Bagaimana supaya terselesaikan masalah ini? Biarlah dia mati, begitu saudara. Kira-kira Tuhan jawab enggak itu? Saudara kasih Tuhan, ada niat jahat di dalam dirinya. Saya percaya itu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena dia jatuh cinta dengan orang lain, lalu dia mendoakan pasangan. Itu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Alkitab mengatakan, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, jangan memilih orang lain. Jangan memilih orang lain. Memilih orang lain. Seperti saudara. Tapi kadang-kadang karena kerohaniannya tidak selaras dengan firman Tuhan, akhirnya berdoa yang aneh-aneh. Mari saudara kasih Tuhan, keempat hal ini menjadi modal, menjadi bahan bagi kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu bukan karena siapa yang berkata, tetapi apa yang dikatakan, itu firman Tuhan. Dengarkanlah itu. Kalau engkau punya hati yang terbuka untuk firman Tuhan, sekarang ini pun engkau mengalami keterdesakan, pegang kata-kata firman Tuhan. Sekalipun yang membicarakan itu bukan orang yang kau inginkan, bukan orang yang sesuai dengan ekspektasimu, tetapi kalau engkau mendengarkan pesan itu, mujizat terjadi atasmu. Kalau engkau berpikir positif, tidak negatif, mujizat terjadi atasmu. Kalau engkau punya kepekaan rohani, selalu melihat dari kacamata firman Tuhan, kacamata iman, kacamata rohani, mujizat terjadi atasmu. Kalau engkau mau diatur oleh Tuhan, bukan mengatur Tuhan, mujizat terjadi atasmu. Amin.